Kontak darurat terus dihubungi sama DC pinjol. Terus bagaimana Bang cara menghentikannya? Simak video ini sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas masalah gagal bayar pinjaman online. Terkadang kita perlu memperhatikan kontak darurat yang kita daftarkan. Karena dalam beberapa kasus, kontak darurat juga dapat mendapatkan teror dari oknum DC pinjol. Jika kita beruntung mendapatkan DC pinjol yang baik, penagihan yang bersikap sopan, tetapi tetap mengganggu. Namun, jika kita tidak beruntung dan mendapatkan penagihan seperti DC yang kurang ajar, kadang-kadang kontak darurat kita didaftarkan juga selalu diteror. Situasi seperti ini membuat kita merasa tidak nyaman dengan kontak darurat yang kita daftarkan, bahkan dapat merusak silaturahmi antara teman, saudara, dan keluarga. Nah, oleh karena itu, kita perlu bersiap-siap untuk mengetahui dan menyadari bahwa kita harus bertindak. Kita tidak boleh diam saja dan membiarkan semua ini terjadi, karena ini mungkin juga tanggung jawab kita bersama. Jika menghadapi masalah gagal bayar pinjol, itu adalah urusan kita sendiri, dan itu adalah keputusan kita. Namun, ketika berkaitan dengan kontak darurat, kita harus membuat mereka merasa aman dan membantu mereka. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghubungi mereka terlebih dahulu. Menghubungi kawan-kawan kalian, kontak darurat kalian. Meminta maaf deh, menjelaskan situasi sejelas-jelasnya mungkin, dan memberikan detail yang diperlukan. Saya menyarankan hal ini karena terkadang orang-orang yang kita daftarkan sebagai kontak darurat mungkin tidak pernah mengetahui, ya nggak? Mungkin kalian juga nggak izin dulu kan? Atau bahkan belum tentu mengetahui tentang masalah gagal bayar pinjol. Nah, mereka ini seringkali masih awam terkait dengan masalah hukum, terkait dalam situasi di mana mereka dihubung-hubungkan dengan pidana. Hal yang paling mengganggu adalah jika kontak darurat dianggap tidak mau membantu dan justru dianggap sebagai pelindung atau bersekongkol dengan kita sebagai nasabah yang gagal bayar. Dituduh membawa kabur perusahaan lah dan melarikan uang perusahaan lah, itu sudah template ancaman-ancaman dari DC. Nah, sayangnya nih, banyak orang-orang yang percaya pada persepsi tersebut. Ketika situasinya seperti ini, kontak-kontak darurat pasti akan panik dan merasa bingung. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus diambil adalah memberikan informasi kepada mereka untuk mengedukasi saudara-saudara atau orang yang kita daftarkan sebagai kontak darurat. Kendala yang muncul mungkin adalah ketika waktu itu kita tidak mendapatkan izin untuk memasukkan nama mereka sebagai kontak darurat. Hal ini seringkali menjadi masalah nih. Oleh karena itu, teman-teman sebaiknya tidak ragu-ragu untuk memberitahu secara terbuka dan jujur bahwa ini adalah kesalahan yang terjadi tanpa izin mereka, ya. Teman-teman tidak perlu merasa malu deh atau takut untuk mengakui kesalahan. Itu nggak apa-apa. Karena kalau diam-diam ini dapat merusak silaturahmi, ya, merusak perhubungan temanan kalian, perhubungan saudaraan kalian. Solusi terbaiknya adalah memberikan edukasi kepada mereka terlebih dahulu. Memberitahu bahwa masalah ini adalah sebenarnya bukan masalah yang serius. Dan bahwa ini hanyalah kesalahan pada saat memasukkan nomor kontak darurat. Ya, diharapkan teman-teman tidak mengambil tindakan diam-diam. Tetapi sebaiknya memberikan penjelasan dan edukasi kepada kontak darurat. Ini adalah langkah penting untuk menjaga kejelasan dan ketenangan di antara kita dan di antara kontak darurat. Mungkin dalam video ini, kalian dapat memberikan referensi ke kontak darurat. Selain itu, kalian bisa memberikan artikel dari internet atau menjelaskan bahwa kontak darurat tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan masalah ini. Nggak apa-apa, video ini di-share aja ke kontak darurat kalian. Cukup katakan bahwa kalian tidak tahu bagaimana nomor kalian dijadikan sebagai kontak darurat dan selesaikan masalah tersebut. Sebenarnya, jika mereka terus menghubungi, cukup blokir aja nomor mereka satu persatu. Blokir aja DC-nya. Meskipun nomornya banyak, ini lebih baik daripada merespon tindakan mereka. Tindakan DC itu. Jadi teman-teman tidak perlu panik atau takut. Masalah utamanya adalah orang-orang yang mencantumkan nomor kontak darurat tanpa izin dari pemilik nomor. Itulah yang membuat orang-orang menjadi agak takut. Ya, cara yang paling efektif adalah tidak merespon. Ya, ini adalah langkah yang paling aman dan efisien buat kontak darurat. Karena kita tidak perlu terlibat dalam percakapan yang tidak perlu. Jika kita mencoba mengganti kontak darurat di aplikasi pinjol, belum tentu data tersebut akan segera dihapus oleh pihak pinjol. Ya, data tersebut mungkin tetap ada dan dapat digunakan untuk membuat kita merasa tertekan. Hal ini dikarenakan pihak pinjol akan tahu bahwa kita tidak nyaman jika kontak darurat kita dihubungi, terutama setelah kita baru saja mengganti nomor. Motif dari oknum DC pinjol adalah membuat kita tidak nyaman, jadi resah, dan memaksa kita untuk melaksanakan segala cara apapun, cara guna untuk mendapatkan uang dan membayar hutangnya. Nah, tujuan utama adalah membuat kita merasa tertekan. Itu goal utama dari DC pinjol.
sehingga kita tidak boleh bersikap lemah atau takut terhadap teror seperti ini. Jika dibiarkan terus-menerus, situasinya bisa semakin memburuk. Memang kita bisa membayar dan menyelesaikan masalah, tetapi jika belum tahu kapan bisa membayar, situasinya bisa semakin sulit. Ancaman-ancaman lain bisa ditunjukkan kepada kontak darurat yang membuat kita merasa tidak nyaman. Jadi penting untuk tidak takut dan langsung meminta maaf aja kepada kontak darurat. Akui bahwa kita salah, berikan edukasi dan penjelasan kepada saudara-saudara atau teman-teman yang kita daftarkan sebagai kontak darurat. Mereka itu perlu memahami bagaimana menghadapi situasi seperti ini. Sebelum desi pinjol yang bertindak aneh-aneh kepada mereka, lebih baik kita bersiap-siap untuk memberikan persiapan kepada kontak darurat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata dari saya, semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.